Inilah film Under Ninja episode 1. Yaitu seorang pemuda yang sedang latihan menjadi ninja terkuat. Kita lihat keseruannya apa aja, teman-teman. Gas, teman-teman. Untuk itu kita akan melihat intronya dahulu. Gas, teman-teman. Di awal film kita diperlihatkan yaitu seorang tentara yang ingin membasmi para ninja karena ninja dianggap pekerjaan ilegal, dan tentara tersebut berhasil menemukan markas seorang ninja. Tentara tersebut sempat menduga apakah itu sebuah bom. Ternyata itu adalah pedang seorang ninja. Ninja itu tersenyum sinis. Tentara tersebut mengatakan tidak ada yang dilakukan selain ninja, dan dia melihat ada origami buatan ninja tersebut. Scene pun berganti di sebuah gedung apartemen, yaitu telah berkumpul para seorang ninja kampung. Episode 1, jika melempar batu kau bisa mengenai ninja. Dan diperlihatkan nama MC kita adalah Kurou. Dan si Asep memuji si Kurou karena jago melarikan diri dan bersembunyi tanpa ketahuan sedikit pun. Kemudian Kurou menanyakan soal sambaran petirnya, apakah sudah sembuh. Si Hibi menyembunyikan lukanya dengan riasan. Kemudian dia menunjukkan lukanya yang telah dikalahkan oleh MC kita. Dan mereka melihat ke apartemen sebelah. Ternyata banyak lawan yang telah berkumpul melihat mereka dari kejauhan. Kemudian Kurou bertanya kepada Hia apakah mereka itu, yaitu pendukung rombongan Menteri Kesehatan. Si Hibi ingin gerak duluan ke jumpai orang itu, tetapi dihentikan oleh Kurou, dan dia bertanya siapa yang terkuat di antara mereka. Dengan percaya diri, Kurou bilang ia adalah yang terkuat, dan ia ingin berduel pada lawan yang terkuatnya. Dan ia bertanya siapa yang terkuat. Dengan percaya diri, Kurou bilang nomor 1, pasti dia yang terkuat karena dia mempunyai bentuk seperti gereja yang tampak simpel. Kemudian Kurou bertanya apakah kamu punya laser pointer. Ia tahu seisi sekolah sudah disadap. Kemudian si cewek bilang dia punya. Bersiaplah, tanda tangan dariku. Bagus. Kemudian Kurou turun ke bawah dan ingin menantang apartemen sebelah. Kemudian ia ragu. Kemudian flashback pun diceritakan. Kurou
yang ingin menjadi ninja terkuat dan latihan dia menghitung poinnya sendiri sampai sudah bisa, baru dia mengerjakan misinya. Kemudian Kuro pun bosan dan ia tidak sadar dihampiri seorang pengantar paket. Kemudian dia setelah sadar, kemudian pengantar paket bilang, apakah kau sedang berlatih pembunuhan? Kemudian pengantar paket masuk dan ingin berbicara kepada Kuro. Dalam hati Kuro, ia berkata dia tidak menyadari kehadirannya. Apakah dia ninja? Kuro masih bertanya-tanya. Kamu nanya. Kemudian Pak Kurir ingin teh dingin, tapi tidak ada kulkas. Kemudian Kuro bilang kulkasnya dipakai bareng dengan kamar sebelah. Pak Kurir berkata, akhir-akhir ini banyak ninja yang gagal dapat pekerjaan. Ada juga isu soal ninja pelarian, dan ia bilang dia harus mengawasin ninja pelarian. Kemudian Kuro bilang dia tidak mungkin menjadi ninja pelarian. Selama ada misi, aku akan bekerja. Pak Kurir berkata, seberapa banyak kalian kabur itu bukan masalah besar. Pak Kurir berkata, karena ini adalah tugas regulasi, maka Pak Kurir ingin memberikan tugas kepada Kuro. Jadi dia bertanya apakah tugas dia. Kemudian Kuro berkata, ku cari tahu sendiri ya. Baiklah. Pak Kurir berkata, siapa sangka klan Kumoga Kurir terkenal dan hancur juga. Kemudian hening seketika, dan tusuk gigi yang dari atas pun jatuh, dan terjadi kesalahpahaman antara Kurir dan itu. Dikira dia ingin mencungkil matanya, padahal enggak. Dan ia memberikan 10 poin. Kemudian Kuro melihat belajar seragam sekolah. Singkat waktu ia memakainya, dan terlihat ia ingin beraksi. Ia berkata, dengan ini menjadi ninja. Kemudian ia ingin menelepon ke sekolah. Kemudian ia menutup teleponnya karena ia malu. Kemudian ia berpikir sejenak, dan ia telah tahu. Dan ia segera bergegas turun ke bawah. Kemudian ia melihat dari jendela dan melihat para sempak bergantungan. Kemudian Kuro membuka pintu. Dia memanggil Kawado, yaitu seorang perempuan. Kawado menyuruh Kurai mengambilkan tisu ke kamar mandi, padahal tisunya ada di dalam toilet. Wadidaw sekali teman-teman. Kuro suruh masuk, tapi jangan melihatnya. Ia bersiap-siap ingin masuk dengan pakaian ninjanya. Oke, saatnya ia masuk. Dengan pedenya Kuro memberikan tisu kepadanya, dan dilihatnya. Dengan itu ia kena tampol selop. Mantap sekali, men. Atas balas budi si Kuro, dia menelepon sekolah untuk memudahkan misinya si Kuro.
本当イメクラでよく義母設定やってたからね。さすがです。 Si Kawado meminta janjinya dibelikan sake. Kuro tanpa basa-basi mengeluarkan sakenya dan ia meminumnya berdua. 一本だけですよ。 Kuro mengambil sakenya di kamar sebelah karena ia tidak mempunyai kulkas. 年下時からつながって Ia sudah mengambilnya saat dia baru pindah. Berkata tetangganya, ia 試験英国数 tidak usah beli kulkas だ lagi. とどんぐらい難しい Ua Insan mengobrol tentang ibu si Kuro. Dan Kuro bilang saat ia dilahirkan disitulah ibunya telah meninggal. Dan ayahnya salah paham dengan tulisan ibunya. や Oleh karena itu nama dia jadi Kuro. Kawado berpikir Kuro mempunyai 9 saudara. Ternyata tidak. Dia anak ちな tunggal. みに中学の時 Kuro mempunyai teman と呼ぶやつと SMP yang terkena で死にました。 sambaran petir. Dia telah mati. 悲しい話なんですけど、普通に17歳です。もっとおっさんかと思ってた。寝るときは押し入れの上段で、下段は大野さんです。ドラえもんかよ。 Ketika Kuro gabut, 来ました。 dia mencoba latihannya kembali. Kita lihat dia mengenai sasarannya. Malam pun telah tiba dan ia ingin tidur dan menaruh Kawado ke tempat tidurnya. Dan Kuro melihat betapa banyaknya beratnya Kawado. ごちそうさまでした。 Dan Kuro bersyukur mendapat kerjaan. Pun melihat tetangganya pulang kerja dan tetangganya ingin minum bir. Singkat waktu Kuro bersembunyi dari tetangganya karena ia telah menghabiskan semua birnya. Bir tetangganya. おい、雲隠れ君ひどいよ。君ビール全部飲んでないか。あれ Keesokan paginya, 私の書いた字 tetangganya marah-marah karena ia telah menghabiskan semua bir. 魔女時代の源氏名だよ。さらっと嘘つくな。こっちは窃盗罪で警察沙汰にしてもいいんだぞ。 Shin pun kembali. Kuro yang telah sadar dari lamunannya dan dia melihat seorang yang terkuat yang ingin dia tantang. Kemudian cewek itu turun dan ingin menyerang Kuro. Singkatnya, awal pertemuan pun dimulai dengan lawannya membawa sebuah pisau yang digenggam di belakangnya. Dan flashback pun dimulai kembali. Jadi apa yang bisa aku bantu? Dia mencari ninja. 日本語わかります？はい。少し。漢字はとても難しいです。私は忍者に Pria tersebut mengatakan dia datang ke Jepang ingin menjadi ninja. 外国人の方ね。 Pria kacamata tersebut mengatakan banyak ninja tapi tidak tahu di mana karena ninja ada di mana-mana. 忍者なんてこの日本にはいませんよ。忍者。 Dan film dilanjutkan setelah Pasifik telah berakhir. Setibanya di Jepang, markas umum sekutu mengeluarkan perintah khusus satu yang menurut pasukan kaisar dan kementerian dalam negeri memberikan daftar ninja yang beraviasi. Perintah sepakat untuk menahan ninja Jepang agar terhindar dari sekutu perang.
現にマッカーサーは駐留中忍者による